Salam, Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan mengenang jalan kehidupan. Ada senyum, ada juga air mata. Masa hidup ini berlalu begitu cepat dan tak pernah kembali. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam tulisannya yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini dituliskan oleh Nabi Musa berdasarkan kisah dan pengalaman hidup mereka dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun itu pasti ada senyum dan ada sukacita, sebab mereka telah meninggalkan tanah Mesir yang dikenal dengan tanah perbudakan, di mana nenek moyang mereka hingga pada masa mereka keluar dari tanah Mesir telah berlangsung 400 tahun masa perbudakan. Di sana juga mereka mengalami penyertaan Tuhan secara ajaib, sebab pada siang hari ada tiang awan sebagai tanda kehadiran Tuhan, dan pada malam hari ada tiang api. Ini tentu merupakan pengalaman yang mengesankan dan tak terlupakan. Mereka bangga sebab Tuhan hadir dan menyertai mereka. Selama 40 tahun juga mereka makan tanpa bekerja, karena Tuhan sediakan mana yang turun dari langit. Mereka makan dan mereka tidak pernah kelaparan. Bahkan daging burung pun Tuhan kirimkan secara ajaib. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang spektakuler, bukan hanya tatkala mereka menyeberang sungai Tiberau atau Laut Tiberau, tetapi juga ketika di padang gurun ada banyak mujizat yang terjadi. Ketika air keluar dari bukit batu, ketika mereka menang atas orang Amalek, dengan Tuhan yang memberikan kemenangan mutlak bagi mereka tanpa mengangkat senjata. Terlebih tatkala mereka membayangkan tanah perjanjian yang akan mereka diami, di mana tanah yang subur, penuh susu dan madu, dan batu-batunya penuh dengan kekayaan tembaga. Saudaraku yang terkasih, di sana juga mereka mengalami hal-hal di mana air mata tak tertahankan sebagai tanda berduka cita. Sebab meskipun mereka tidak bekerja untuk mendapatkan mana, tetapi itu juga amat membosankan, bukan? Selama 40 tahun, setiap hari hanya makan mana dan tidak ada jenis makanan yang lain. Bila kita berada di posisi mereka, tentu saja juga kita merasa bosan, bukan? Itulah sebabnya mereka kadang meminta kepada Musa agar mereka kembali ke tanah Mesir, di mana berbagai jenis makanan mereka bisa dapatkan di sana dengan baik. Apabila juga kekeringan datang, air tidak ada, dan itu membuat mereka bersungut-sungut, sampai akhirnya Tuhan murka atas mereka. Dan tatkala murka Allah datang, tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita masing-masing memiliki pengalaman hidup yang unik, bukan? Berbeda satu dengan yang lain. Ada saat-saat di mana kita tersenyum ketika doa kita terkabul, ketika ada hal-hal yang merupakan pencapaian keberhasilan di dalam keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan, dan kita berkata, Tuhan itu sungguh amat baik. Terlebih bila ada saat-saat
di mana Bapak Ibu mengalami keadaan-keadaan di mana menemui jalan buntu, melihat tidak ada pintu yang keluar. Tetapi tatkala ada jalan yang dibukakan Tuhan tanpa diduga, ada solusi yang melegakan, dan akhirnya kita berkata, Tuhan sungguh amat baik. Saudaraku yang terkasih, untuk hal-hal seperti itu, tentu kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus bersyukur atas semuanya itu. Tetapi tidak dapat disangkal, dalam kenyataan hidup ini, ada saatnya air mata menetes tak tertahankan. Tatkala ada pengalaman yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan harapan. Misalkan kita mengalami sakit penyakit, apa diri sendiri atau anggota keluarga kita. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita sudah berdoa dengan waktu yang cukup lama, namun Tuhan belum mengabulkan doa kita. Sesungguhnya Tuhan bukan tidak mendengar, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tatkala cobaan tertentu diizinkannya, ada maksud Tuhan yang mulia, atau ada saatnya di mana Tuhan akan menjawab dan memberikan kita kelegaan. Yang penting kita harus tetap tekun berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, sebab tubuh jiwa ini miliknya dan ada di dalam kedaulatannya. Ada saatnya kita meneteskan air mata. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Mungkin karena kena COVID dan tidak tertolong. Mungkin karena bencana alam yang datang mendadak, di mana orang yang kita sayangi meninggal, dan bahkan harta benda yang dimiliki juga hilang begitu saja. Sesuatu hal yang dikerjakan dan diraih dengan susah payah, bertahun-tahun dan bahkan mungkin puluhan tahun. Tetapi dengan musibah, dengan bencana alam, dalam sekejap menjadi hilang lenyap. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu, saudaraku, yang merasa kecewa karena dikhianati oleh sang kekasih. Dikhianati oleh pasangan hidup yang tidak setia. Memang kadang ada benarnya ketika peribahasa berkata, ada uang, abang sayang. Tak ada uang, adik melayang. Itulah kenyataan hidup yang seringkali menjadi realita dalam kehidupan ini. Mungkin juga saudara kecewa sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang telah melakukan tanggung jawabnya bagi keluarga, bagi anak-anak dalam memenuhi kebutuhannya. Membesarkan mereka dari lahir kecil sampai besar, menyekolahkan mereka tanpa bersusah payah memikirkan uang sampai jadi sarjana, dan bahkan mungkin mereka sudah cakap, sudah pintar dalam hal mencari uang. Tetapi mungkin pengalaman nyata Bapak Ibu rasakan, seolah-olah ketika Bapak Ibu sudah tiba pada masa tua, terkesan Bapak Ibu tidak dianggap apa-apa. Mungkin ada di antara orang tua juga yang diperlakukan anak-anaknya setelah mereka berhasil menganggap orang tuanya bagaikan sampah yang tak berguna. Itu memang tanda-tanda akhir zaman yang telah dikatakan oleh firman Tuhan sebelumnya, bahwa pada masa zaman akhir anak-anak berontak kepada orang tua dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua lagi. Dan jika hal itu terjadi, itu menunjukkan bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan semuanya terjadi. Ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Menghormati orang tua adalah kewajiban mutlak seorang anak. Dan jika hal itu diabaikan, Anda jangan berharap Anda diberkati. Mungkin saat ini keadaanmu baik-baik saja, tetapi kamu tidak tahu waktunya Tuhan ketika semuanya bisa habis dalam seketika waktu.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pula Anda terkejut tatkala orang yang gemar menggunakan kata-kata mutiara, kata-kata manis dan seperti begitu rohani, bahwa kita ini harus hidup rendah hati, hidup jujur, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong. Kita harus melakukan kebaikan dengan tulus dan ikhlas, harus berintegritas. Dan ketika ia menawarkan saudara sesuatu peluang yang menjanjikan, ia tampak seperti pahlawan kesiangan, bagaikan malaikat penolong yang datang. Tetapi saudara tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menggiring Anda ke jalan yang licin. Tanpa sadar, tanpa memahaminya, Anda masuk di dalam perangkap. Dan akhirnya Anda tergeletak, jatuh, dan terakhir baru Anda terkejut bahwa sungguh tak disangka. Itulah kenyataan di dalam hidup ini. Memang pesan Tuhan Yesus bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memang harus menjadi awasan bagi kita tatkala menerima kebaikan seseorang. Bapak Ibu, mungkin juga di dalam hidupnya yang amat sederhana, mungkin saudara tidak tergolong orang yang kaya dan memiliki harta yang patut dibanggakan. Namun tatkala saudara melihat orang yang sedang berkesusahan, orang yang sedang putus harapan, saudara mengulurkan tangan untuk menolongnya dan berbuat baik kepadanya sejauh yang saudara lakukan, baik uang, tenaga, dan waktu. Tetapi setelah kebaikan itu diterimanya, ia melupakannya begitu saja. Bahkan mungkin ada di antaranya yang mengkhianati saudara, membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Mungkin juga ia bersikap acuh melalui sikap dan tutur kata yang tak terpuji dan amat mengecewakan. Tetapi ingatlah, ada peringatan firman Tuhan, jikalau air susu dibalas dengan air tuba, seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 13. Barang siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, penderitaan tak akan menghindar dari kehidupannya. Tetapi yang penting, bahwa tatkala Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saudara untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama, Anda telah taat dan Anda telah melakukannya. Anda lakukan dengan ikhlas, tulus, tanpa pamrih, maka balasan datang dari Tuhan. Sekalipun mereka yang menerima kebaikan itu melupakannya, bahkan membalasnya dengan sikap yang tak terpuji. Saudaraku yang terkasih, memang firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan adil. Ketika kamu dicobai, Ia memberikan kamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk melatih iman dan kesetiaan kita. Tetapi Allah itu setia. Ia tidak mungkin membiarkan kita menanggung beban yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Memang kita patut mensyukuri segala berkat dan kebaikan Tuhan, termasuk pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, pengalaman yang tidak menyenangkan. Sebab hal itu memberikan saya dan saudara pengalaman rohani berharga dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, itulah jalan hidup yang tak akan kembali. Hanya bisa dikenang bagaikan berjalan di taman mawar. Kita senang ketika memandangnya, tetapi kita sakit ketika tertusuk dengan durinya. Hidup ini amat berharga dan harus dijalankan dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Meskipun kenangan lama tak mungkin terlupakan, tetapi harus memandang ke depan sambil kita mengisi jalan hidup ini dengan hal-hal yang positif, yang berguna bagi diri kita, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang lain, bagi masyarakat, dan memuliakan nama Tuhan. Nafas hidup ini, anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Jika kita masih hidup saat ini, itu adalah kebaikan Tuhan.
Dan saudara yang masih muda, jangan berpikir bahwa Anda punya masa hidup yang masih lama. Karena kenyataannya, kita sering mendengar si A, si B, si C yang masih usia muda ternyata sudah dipanggil Tuhan dengan tiba-tiba. Jika Anda masih hidup, gunakanlah kesempatan itu sebagai kesempatan untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Jangan disia-siakan. Bagi kita yang sudah tua, sudah memasuki usia lanjut, kita bagaikan matahari senja yang tinggal menunggu waktu di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kita dipindahkan dari dunia yang fana ini ke dunia yang baka. Maka kesempatan yang singkat ini, itu juga kesempatan indah yang harus kita gunakan untuk berbakti kepada Tuhan, untuk berbakti bagi orang tua, untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Jangan sampai ada di antara kita, baik yang muda maupun yang tua, ketika saatnya tiba, kita berkata, aku sudah terlambat. Kita harus menapaki langkah ke depan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus mengandalkan Dia, sementara kita mengerjakan hal-hal yang merupakan bagian tanggung jawab kita. Dan apa yang kita kerjakan berupa pekerjaan, usaha, itu menjadi wadah di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan limpah, dicurahkan pada waktunya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Marilah kita menyongsong tahun baru dan memasuki tahun ini dengan semangat baru yang berkobar-kobar, semangat yang dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Immanuel, Happy New Year.